Halo sobatku, kita lanjut bahas Fallout Stars part 2. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada part 1 sebelumnya, Luo Feng telah mengikuti ujian praktisi semu dan dia berhasil menjadi satu-satunya orang yang bisa mengalahkan burung elang emas sehingga Luo Feng lulus dengan skor tertinggi. Di sisi lain, ayah Luo Feng saat ini sedang dianiaya oleh Zhang Haobei dan juga orang-orangnya. Kemudian Luo Feng datang menyusul ke tempat itu. Luo Feng pun marah dan tidak terima ayahnya dianiaya oleh Zhang Haobei. Yang lebih parahnya lagi, ini semua memang jebakan yang sengaja dibuat oleh Zhang Haobei agar Luo Feng mengamuk, supaya Haobei bisa memenjarakan Luo Feng karena di tempat ini diawasi oleh CCTV. Dan benar saja, semua terjadi seperti harapan dari Haobei, di mana Luo Feng mengamuk dan mereka pun akhirnya berkelahi. Tidak lama kemudian, kepolisian pun datang dan menangkap Luo Feng. Haobei merasa bahwa rencananya telah berjalan sempurna. Susin yang melihat hal ini menjadi panik, tapi dia tetap diam dan merasa Luo Feng tidak bersalah. Untuk sementara pada saat ini Luo Feng ditahan di dalam penjara karena pihak kepolisian akan menyelidiki hal ini terlebih dahulu. Jika terbukti Luo Feng tidak bersalah, maka dia akan segera dibebaskan. 我们需要进一步调查。只要你们按照实际情况处理。不可能的，小峰不可能主动跟人打架。小峰今天还参加了准武者考核。准武者 Di dalam penjara yang sama dengan Luo Feng berada pada saat ini, ada seorang tahanan senior. Dia merasa paling hebat dan berkuasa di tempat ini. Kemudian tahanan senior itu menyuruh Luo Feng untuk memijit dirinya. Luo Feng yang tidak mau pun berlalu begitu saja. Dan hal ini membuat sang tahanan senior menjadi marah, yang pada akhirnya perkelahian tidak bisa dihindari. Si senior yang tidak tahu siapa Luo Feng sebenarnya, dia pun dihajar habis-habisan dan pada akhirnya si senior itu takut dengan Luo Feng. Di tempat lain pada saat ini Sang Haobei sedang bertemu dengan seseorang yang bernama Zhou Huayang. Dia meminta agar Zhou Huayang ini menyingkirkan Luo Feng yang sekarang ada di dalam penjara. Tapi ketika Haobei mengatakan bahwa Luo Feng adalah seorang praktisi semu, Zhou Huayang pun berdiri dan akan pergi karena dia tidak mau berurusan dengan seorang praktisi. Pada akhirnya, Haobei pun meyakinkan Zhou Huayang bahwa dia tidak harus bertindak sendirian. Haobei mengatur rencana supaya anak buah Zhou Huayang yang ada di dalam penjara kali ini memprovokasi Luo Feng yang pada akhirnya Luo Feng marah dan mengamuk. Maka dengan begitu, kualifikasi Luo Feng sebagai praktisi semu akan dibatalkan. Tidak hanya itu saja, Haobei juga memiliki rencana untuk membunuh Luo Feng dengan bantuan seorang kriminal bernama Yan Jingse yang gila akan membunuh. Yan Jingse sebenarnya juga seorang peserta ujian praktisi, tapi dia dipenjara karena telah membunuh peserta lain saat pelaksanaan ujian. Rencana Haobei ini dibantu oleh pamannya, yang sekarang sedang mengurus perpindahan lokasi tahanan supaya Yan Jingse dipindahkan ke lokasi penjara yang sama dengan Luo Feng. Jika Yan Jingse berhasil melaksanakan tugas ini dengan baik, maka dia akan dibebaskan dan catatan kriminalnya juga akan dihapus. Polisi yang memasukkan Luo Feng ke dalam tahanan saat ini melapor pada komandannya bahwa Luo Feng sebenarnya adalah seorang praktisi semu. Dia mengetahui hal ini saat mengobrol dengan keluarga Luo Feng sebelumnya. Tidak lama kemudian, komandan pun mendapatkan telepon dari Susin yang mengatakan dia memiliki bukti rekaman CCTV yang menyatakan bahwa Luo Feng tidak bersalah karena dia mengamuk bukan tanpa alasan. Di aula bela diri Jisian, kepala instruktur Wutong dan juga instruktur Jiang sedang menganalisa kekuatan Luo Feng bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi jika sampai Luo Feng bertarung dengan Yang Jingse, takutnya membahayakan nyawa Luo Feng. Kecuali Luo Feng memiliki pemahaman tentang Wuxing Xiangtian yang merupakan langkah awal untuk menjadi seorang praktisi. Tiba-tiba saja Master Zhu berkata bahwa Luo Feng akan segera memahaminya karena Master Zhu merasa Luo Feng memiliki energi spiritual yang sangat hebat, yang bahkan Master Zhu sendiri merasa terkejut. Master Zhu bisa merasakan energi spiritual Luo Feng karena dia sendiri adalah seorang master spiritual. Dan bagi Luo Feng, memahami Wuxing Xiangtian bukanlah masalah yang besar. 罗峰在准武者考核中，他的精神力让我们感到惊讶的精神力
Saat di dalam penjara, Luo Feng teringat dengan penjelasan dari instruktur Jiang tentang adanya master spiritual yang dianggap sebagai bakat yang unik dan langka. Master spiritual bisa mengembangkan dua kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan fisik dan juga kekuatan spiritual atau jiwa. Di dunia ini, master spiritual bahkan lebih kuat dari seorang praktisi biasa. Dan menjadi master spiritual tidak dapat dilatih atau dibentuk dengan latihan, karena hal itu adalah bakat bawaan yang alami. 念能是一种天赋的实战考核吧？ Dan kini di dalam tahanan, Luo Feng sedang belajar Wuxing Xiangtian. Pada saat itu kepala instruktur Wu Tao menjelaskan bahwa seorang praktisi memiliki kekuatan yang melebihi manusia biasa, baik dari segi kecepatan, stamina, pertahanan, dan juga kekuatan mental. Semua ini berasal dari energi genetik yang ada di dalam tubuh. Pada saat era Nirvana, banyak manusia yang terinfeksi oleh virus RR yang pada akhirnya menghasilkan antibodi tersendiri dan mengoptimalkan energi genetik di dalam tubuhnya karena praktisi itu mendapatkan energi dari alam. Hal inilah yang membuat seorang praktisi mendapatkan kekuatan yang luar biasa di era Nirvana. Tapi pada saat ini, membangkitkan energi genetik bisa dilatih dengan sebuah metode yang bernama kultivasi Wuxing Xiangtian. 融入体内细胞，使得自身实力得到爆发性向天修炼法。 Luo Feng yang sedang melatih kultivasi Wuxing Xiangtian, dia pada saat ini merasakan sejumlah energi alam masuk ke dalam tubuhnya. Seluruh indera di dalam tubuh Luo Feng meningkat dengan pesat, hingga pada akhirnya tubuhnya mengeluarkan ledakan energi dari alam. Sel-sel di dalam tubuh Luo Feng juga mengalami evolusi besar-besaran. Hal ini sebagai tanda bangkitnya energi genetik di dalam tubuh Luo Feng. 就是这个宇宙能量。 Di saat yang sama, kali ini Yan Jingse sudah berada di tempat tahanan yang sama dengan Luo Feng. Sambil berlalu, Yan Jingse pun melepaskan energi jahat berwarna hitam dan langsung mengarah pada Luo Feng. Setelah dekat dengan Luo Feng, energi jahat itu pun berubah menjadi ular raksasa yang langsung menelan Luo Feng pada saat ini. Luo Feng yang merasakan hawa jahat dari ular itu pun membuka matanya dan dalam sekejap saja ular itu pun menghilang. Pada saat makan siang, Luo Feng terus kepikiran dengan hawa jahat yang datang pada dirinya. Tidak sengaja, dia melihat seorang tahanan yang duduk menyendiri yang tidak lain adalah Yan Jingse. Yang pada saat ini, Luo Feng merasa aura Yan Jingse ini mirip dengan aura kegelapan yang telah menyerang dirinya. Tidak lama kemudian, segerombolan tahanan pun datang untuk memprovokasi Luo Feng. Karena kesal, Luo Feng pun menantang bertarung mereka semua, termasuk Yan Jingse. 包括你。 先确认你有没有让我动手的资格。 Tapi Yan Jingse tidak mau turun tangan karena dia menganggap Luo Feng bukan lawan yang tepat untuk dirinya. Merasa diremehkan, Luo Feng pun akhirnya menunjukkan kemampuan bertarungnya dan menghajar para tahanan yang telah membuatnya emosi. Para tahanan yang membawa senjata tajam pun pada akhirnya menusuk Luo Feng dari belakang. Tapi tusukan itu tidak mempan sama sekali. Hal ini membuat Yan Jingse tertarik untuk bertarung melawan Luo Feng. Dia pun menunjukkan teknik lemparan senjata, tapi hal itu masih bisa dihindari oleh Luo Feng. Dan Yang Jingse pun juga menunjukkan gerakan yang cepat yang pada akhirnya pertarungan dengan Luo Feng pun tidak bisa dihindari. Yang Jingse pada saat ini merasa bersemangat bertarung dengan Luo Feng. Dia pun menunjukkan teknik lemparan yang akurat. Dalam sekejap saja, senjata itu mengarah pada wajah Luo Feng. Dan tiba-tiba, mata Luo Feng pun berubah menjadi biru yang menyala. Hal ini dikarenakan energi spiritual Luo Feng telah menjadi aktif. Senjata dari Yan Jingse pun kali ini berbelok secara otomatis dan tidak bisa mengenai Luo Feng. 怎么可能？我那一击飞刀怎么会失误？ Pasukan pun tiba untuk mengamankan perkelahian mereka. Di saat yang bersamaan, Luo Feng saat ini merasakan sakit di kepalanya. Telinganya juga berdenging dengan sangat kencang. Hingga pada akhirnya, Luo Feng pun pingsan. Komandan kepolisian pada saat ini sedang mengecek bukti dari CCTV atas kiriman dari Susin. Dan benar saja, Luo Feng tidak bersalah. Tidak lama kemudian salah satu prajurit kepolisian masuk dan melapor bahwa kejadian perkelahian hari ini adalah atas suruhan dari Zhou Huayang.
yang berarti Luo Feng tidak bersalah sama sekali dalam insiden apapun. Luo Feng pada saat ini ada di ruang perawatan militer. Dia pun sadar dari pingsannya. Dan kemudian Luo Feng merasa ada yang aneh dengan dirinya. Tidak sengaja Luo Feng melihat ballpoint di atas meja. Tiba-tiba saja ballpoint itu pun terbang begitu saja. Hal ini terjadi karena Luo Feng sekarang memiliki kekuatan spiritual atau mental yang sudah aktif. Jadi dia pun bisa menggerakkan sebuah benda hanya dengan kekuatan pikiran. 是不是精神念力？ Luo Feng yang sedang bermeditasi sekarang dibawa masuk ke dalam alam pikirannya. Di sana dia melihat sebuah bola emas yang besar, dan itu adalah sumber kekuatan spiritual atau mental milik Luo Feng. Sekarang Luo Feng sadar bahwa akhir-akhir ini dia sering melihat kejadian aneh yang membuat kepalanya sakit. Ternyata itu semua adalah efek dari kekuatan mental yang akan terbuka. Luo Feng yang tidak bersalah pun pada akhirnya dibebaskan. Komandan juga memberitahu bahwa insiden di penjara ini telah diatur oleh Zhou Huayang. Tapi pada saat militer menginterogasi Zhou Huayang, dia tidak mau mengaku karena masalah ini sangat rumit. Dan dia ketakutan, jika mengaku maka dia akan mati. Komandan pun kemudian menyarankan pada Luo Feng, dengan semua bukti yang ada, lebih baik Luo Feng melapor pada Biro Keamanan Kota Jiangnan, agar para pelaku kerusuhan bisa dihukum oleh Biro Keamanan. 不简单，除了张浩白， 武者事务的机关能比我们做更多 Di tempat lain, Sang Haobei merasa kesal karena Yan Jingse gagal membunuh Luo Feng. Dan saat ini, Zhou Huayang memperingatkan Haobei untuk berhati-hati karena Luo Feng sekarang memiliki bukti rekaman CCTV di rumah Sang Haobei. Jika Luo Feng melaporkan pada Biro Keamanan, maka Haobei akan mendapatkan hukuman mati karena telah berani menyerang seorang praktisi. Dalam sekejap saja, Haobei pun kali ini menjadi lemas tidak berdaya. Zhang Haobei yang ketakutan pun kali ini meminta bantuan pada pamannya yang bernama Zhang Zehu. Dia juga seorang praktisi bela diri. Sang paman pun kemudian menyuruh Zhang Haobei untuk tinggal di dalam rumah sementara agar tidak membuat kekacauan. Dan urusan kali ini akan diselesaikan oleh Zhang Zehu sendiri. 上次明明还没有分出胜负， 其他的，你们什么也不要做。一个没和真正怪兽厮杀过的戏，定要它好看。 Luo Feng yang sedang sendirian di atas tembok keamanan pun dia saat ini disusul oleh Su Xin. Dan Luo Feng tidak lupa berterima kasih atas kesaksian dari Su Xin yang pada akhirnya bisa membuktikan bahwa Luo Feng tidak bersalah. Su Xin pun merasa sudah sewajarnya dia melakukan hal itu karena dia percaya Luo Feng memang tidak bersalah sama sekali. Su Xin juga mengucapkan selamat atas kelulusan ujian praktisi semu pada Luo Feng. Karena hal ini adalah cita-cita Luo Feng dari dulu. Bahkan saat penyerangan burung elang di kota waktu itu, Su Xin melihat Luo Feng tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan malah bersemangat untuk menjadi seorang praktisi bela diri. Su Xin pun kali ini memberikan semangat pada Luo Feng agar tidak ragu dengan cita-citanya itu. Karena Su Xin percaya, di masa depan nanti, Luo Feng pasti akan menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. 我来帮你守护。 Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah ujian lanjutan untuk menjadi seorang praktisi bela diri? Apakah Luo Feng akan lolos dalam ujian itu dan menjadi praktisi bela diri sesuai cita-citanya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.